Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Sa'diyah. Saya ingin mempresentasikan tugas saya. Saya di sini mengambil corporate governance. Nah, di sini ada pengertian corporate governance. Nah, corporate governance ini merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Nah, sistem corporate governance ini adalah untuk mengatur dan juga mengendalikan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba dan juga meningkatkan nilai tambah. Nah, konsep ini ada dua hal yang harus ditekankan. Yang pertama, pentingnya bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap informasi, kinerja perusahaan, kepemilikan, shareholder, dan semua stakeholders. Nah, dua konsep ini memang penting bagi suatu perusahaan karena memang harus benar-benar bahwa ada informasi atau mungkin sumber-sumber yang harus dengan menggunakan informasi-informasi yang benar dan juga akurat serta tepat pada waktunya. Nah, selanjutnya di sini ada pengaruh corporate governance terhadap manajemen laba. Nah, pengaruh ini ada 3. Yang pertama, earning power, kedua leverage, dan yang ketiga ukuran perusahaan. Yang pertama, earning power. Earning power ini adalah kekuatan laba yang diperoleh oleh kemampuan bisnis dalam perusahaan tersebut. Terus kedua, itu adalah leverage. Nah, leverage ini merupakan kemampuan perusahaan untuk menggunakan dana yang mempunyai beban tetap atau hutang secara efektif sehingga dapat memperoleh tingkat penghasilan usaha yang optimal. Nah, leverage ini adalah penggunaan aset atau sumber dana yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dan yang memiliki biaya tetap yang bertujuan untuk meningkatkan keuntungan gitu. Terus yang selanjutnya adalah ukuran perusahaan. Nah, ukuran perusahaan ini mencerminkan harta atau kekayaan perusahaan. Nah, semakin tinggi nilai aktiva, maka semakin baik kinerja perusahaannya. Terus selanjutnya tujuan. Nah, tujuan untuk corporate governance ini ada beberapa. Yang pertama, untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan, untuk dapat mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efektif dan efisien. Terus di sini ada manfaat. Untuk manfaatnya, memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing, mendapatkan cost of capital yang lebih murah dengan penerapan corporate governance. Yang ketiga, memberikan dasar keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Nah, di sini ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya untuk corporate governance ini untuk mendapatkan bukti empiris. Nah, buktinya tentang pengaruh tata kelola perusahaan dalam memoderasi hubungan antara faktor keuangan, yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kesulitan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin kuat tata kelola perusahaan, semakin kecil praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen, serta praktik tata kelola perusahaan dapat memprediksi kondisi kesulitan keuangan secara lebih akurat. Memang bagus sekali penggunaan sistem ini, penggunaan ke corporate governance, karena memang menggunakan sistem ini bagi perusahaan lebih meningkatkan laba dan juga lebih untuk mendetailkan informasi-informasi secara benar dan juga akurat serta tepat pada waktunya atau tepat sasarannya. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.